First date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Brain Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and cool-nya maksimal. First date jadi fresh date. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Lion. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkap alasan hujan makin sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia mengalami dua fenomena secara bersamaan, yakni La Nina lemah dan Ion Ocean Dipole negatif. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan menyatakan Samudra Pasifik Tengah terjadi fenomena La Nina lemah pada November lalu yang ditandai dengan mendinginnya wilayah Pasifik Tengah. Lalu fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD negatif yang terdeteksi di Samudra Hindia sebelah barat yang menyebabkan lautnya lebih dingin dibandingkan Samudra Hindia sebelah timur atau dekat dengan Indonesia. Kedua hal itu menyebabkan intensitas hujan di Indonesia menjadi lebih tinggi. Ardasena juga menambahkan, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut-laut di sekitarnya sehingga untuk mendapat indikasi iklim Indonesia ke depannya perlu dilihat dari kawasan yang lebih besar. Saat ini keadaan cukup spesial, yaitu kita sedang mengalami dua fenomena secara bersamaan. Di Samudra Pasifik saat ini terjadi fenomena La Nina lemah dengan indeks sebesar minus 0,77 pada akhir bulan November yang lalu. Itu ditandai dengan mendinginnya wilayah Pasifik Tengah, itu warnanya kebiruan, dan juga Indian Ocean Dipole negatif dengan indeks minus 0,83, di mana di wilayah Samudra Hindia di sebelah barat itu lautnya lebih dingin dibandingkan Samudra Hindia sebelah timur, atau lautan Samudra Hindia yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia itu lebih hangat. Kondisi latar belakang atau background condition ini ya yang menyebabkan belakangan di Indonesia hujannya itu cukup tinggi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan antisipasi cuaca dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci dalam menghadapi mobilitas pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Menko AHY langsung melakukan kunjungan ke kantor BMKG untuk memastikan kesiapan mitigasi cuaca ekstrem serta keselamatan perjalanan masyarakat di libur Nataru. Kondisi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisasi risiko gangguan transportasi darat, laut, dan udara akibat faktor cuaca. Menko AHY menyatakan meskipun antisipasi masih perlu dilakukan sepanjang Desember hingga Januari 2026, namun dirinya memastikan kenyamanan perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru menjadi prioritas. Apa yang perlu kita ketahui dan sekaligus antisipasi terkait dengan cuaca yang kita harus pastikan agar perjalanan masyarakat ini tentunya didahulukan faktor keamanan dan keselamatan, dan juga tidak lupa faktor kenyamanan selama masa Nataru. Dan tadi saya bisa mendapatkan penjelasan yang utuh bahwa menjelang akhir tahun dan juga Januari 2026 kita harus tetap waspada. Kendati tropical cyclone Senyar yang telah menghantam 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekarang tinggal kita upaya untuk melakukan berbagai langkah-langkah recovery. Saat ini kita sudah terhubung dan bergabung bersama Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mas Redi. Baik. Selamat malam Kompas. Baik. Pak Andri, saya jelas ya? Ya jelas Pak Andri. Pak Andri, prediksi cuaca hingga awal tahun nanti, apa yang harus diwaspadai dan diimbau pada masyarakat dari BMKG? Baik.
untuk periode Nataru ya, Ya, ini perlu kita ketahui bersama kepada masyarakat bertepatan dengan puncak musim hujan ya. di beberapa wilayah. Nah, ini mungkin poinnya ya. Artinya tentunya mobilitas masyarakat di periode ini akan diiringi oleh meningkatnya intensitas hujan di wilayah-wilayah yang memang secara tahunan sedang memasuki puncak musim hujan. Apalagi kami sampaikan juga tadi dari sisi anomali iklim, saat ini sedang di timur ada La Nina lemah dan juga di barat sedang iodine negatif. Artinya selain monsun yang background utama ya monsun Asia yang menandakan periode musim hujan, juga ada peningkatan curah hujan dari kedua anomali tersebut, baik yang di timur di Pasifik maupun yang barat di Samudra Hindia. Demikian, Baik, Pak Andri. Radi. Iya, Pak Andri, sepanjang tahun ini Indonesia ini kan mengalami seperti kemarau basah begitu ya, musim kemarau tapi hujan masih tetap turun, sehingga itu yang koreksi kalau saya salah menimbulkan atau memunculkan cuaca ekstrim. Nah, bisa Anda jelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat, dibandingkan dengan cuaca ekstrim yang terjadi pada kemarau basah kemarin, dibandingkan dengan sekarang yang cuaca ekstrimnya lebih intens dan curah hujannya lebih tinggi, itu dampak yang muncul kepada masyarakat terutama yang saat ini sedang menjalani libur Natal dan Tahun Baru untuk mewaspadai adanya bencana alam. Bagaimana, Pak Andri? Betul, sepanjang tahun 2025 ini kita dihadapi adanya curah hujan yang ekstrim ya di beberapa waktu yang lalu. Contoh di awal tahun di Maret 2025 juga sekitar Jabodetabek itu curah hujan sangat-sangat tinggi. Lalu terakhir di September di Bali 385 dan yang terbaru adalah pemicunya dari siklon tropis Senyar yang ini rekor tertinggi curah hujan dalam satu harian 400 mm dan artinya sepanjang tahun ini intensitas maupun frekuensi hujan ekstrim ya ataupun secara umum cuaca ekstrim ya itu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan tentunya itu meningkatkan risiko berbagai bencana hidrometeorologi, banjir bandang dan juga longsor. Artinya kita menghadapi tahun yang cukup berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Demikian Mas Radi. Artinya begini Pak Andri, apakah di tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami siklus yang serupa setiap tahun dan terjadi di akhir tahun? Siklus serupa pasti iya. Oke. Jadi di Indonesia itu kan mengenal hanya dua musim. Musim kemarau dan juga musim hujan. Musim kemarau biasanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Musim hujan puncaknya di Desember, Januari, Februari. Walaupun ada sedikit pergeseran, kadang datang lebih cepat, musim hujannya ataupun kemaraunya juga datang lebih lambat, tetapi polanya akan sama di bulan-bulan yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi tadi anomali iklim dan juga lain sebagainya ya, dinamika atmosfer yang aktif ini tentu artinya ini yang tadi yang menciptakan variasi ya. Oke. Nah, kadang lebih tinggi intensitasnya ketika itu musim hujan atau ketika misalkan El Nino, kadang kemaraunya lebih panjang. Nah, tapi secara pola itu tetap patternnya seperti itu Mas Baik. Radi. Ya, BMKG Ya. juga sempat mengutarakan atau menginformasikan Indonesia ini di akhir tahun ini dan juga awal tahun 2026 dikepung 3 bibit siklon. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat awam begitu. Apa bahayanya bibit-bibit siklon ini ya, sehingga kita harus benar-benar waspada dan bisa dijelaskan karakteristik masing-masing siklon ini bagaimana Pak Andri? Baik, jadi siklon pun atau bibit siklon di wilayah Indonesia ada musim-musimnya Mas Radi dan pemirsa semua ya. Misalkan musim di utara. Nah, utara itu biasanya dia aktif dari bulan Mei hingga Desember. Termasuk yang kemarin Senyar kan di utara Indonesia tuh. Ya. Itu kan terjadi di November kan.
Nah, Mei, November. Nah, kemudian beralih di selatan itu, musim siklon itu aktifnya di November, Desember, hingga April tahun depan. Oke. Jadi siklusnya berubah ke selatan nih. Ya. Jadi yang kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwasannya potensi bibit siklon maupun siklon tropis bergeser potensinya di wilayah selatan. Akan aktif nanti tumbuh bibit-bibit siklon tropis yang secara bergantian. Oke. Namun saya tahu dulu ya, jangan khawatir, BMKG Baik. dengan ribuan sensor yang tersebar di wilayah Indonesia, radar cuaca kami memantau 24/7. Bibit siklon maupun siklon itu kita bisa deteksi H-3, bahkan H-7. Oke. Jadi contoh, misalkan yang saat ini sedang aktif, siklon tropis Grand, Ya. saat ini ya kita announce siklon tropis Grand. Itu kan kita pantau dari mulai bibit itu 5 hari yang lalu. Oke, Dan jadi terus sudah bisa tampak begitu ya? Ya, sudah bisa tampak 5 hari lalu. Jadi artinya masyarakat Oke. tidak perlu panik dan risau ya, dan tetap mencermati informasi Baik. update dari info BMKG. Baik. Demikian, Mas Ya, Radhi. ini yang perlu dicermati oleh masyarakat. BMKG terus mengupdate informasi dan itu bisa dideteksi 3-5 hari sebelumnya ya, Pak Andri. Sebelumnya. Sehingga masyarakat juga yang ingin melakukan perjalanan mudik mungkin atau berwisata di musim libur Natal dan Tahun Baru ini bisa rajin-rajin lah ya melihat website BMKG untuk melihat potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah yang akan dikunjungi oleh warga itu. Baik, terima kasih Pak Andri, informasi yang sangat berharga di musim liburan Natal Tahun Baru di tengah cuaca yang sepertinya semakin ekstrim semakin hari sampai awal tahun depan. Mudah-mudahan Jadi mungkin juga... saya penutup, Mas Radhi, Ya, silakan singkat, Pak Andri. Masyarakat tetap tenang, dapat beraktivitas, Ya. berwisata, berlibur, namun mengenali resiko potensi cuaca di wilayah masing-masing. Baik. Itu saja. Baik, terima Mungkin. kasih Pak Andri Baik, Ramdan, silakan. Direktur Meteorologi Publik BMKG telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Pak Andri. Saudara, setelah jeda informasi lainnya kami sampaikan, 2 hari jelang perayaan Natal, kondisi sejumlah gereja di wilayah terdampak musibah banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan masih terus dibersihkan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Pemerintah berencana bangun hunian tetap bagi korban banjir bandang di Sumatera. Polisi usut kematian anak politisi PKS yang tewas dianiaya. Bupati Bekasi dan ayahnya ditangkap KPK, kasus korupsi 9,5 miliar rupiah. Selengkapnya dalam laporan khusus, malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Dipo, investigasi setiap Senin, pukul 8:30 malam. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya Rendah gulanya. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh.